Kita hari ini akan praktikum digestivus 2 ya. Kita akan mengidentifikasi mulai dari esofagus. Nah, ini adalah gambaran struktur esofagus ya. Ini adalah preparat MTD11. MTD11 itu esofagus. Ini kelihatan ya di situ ya. Nah, ini struktur lumennya yang bagian putih ini ya. Lumen esofagus itu kalau memang dia tidak diisi makanan, dia akan sempit ya, terus irregular bentukannya. Kita identifikasi mulai dari tunika mucosa. Tunika mucosa esofagus, epitel squamous kompleks, non kornifikasi. Kemudian ini di bawahnya adalah lamina propria ya, dari jaringan ikat ya. Kalau di bagian proksimal atau distal mungkin ada kelenjar harusnya ya, tapi di sini tidak ada kelenjar, ada pembuluh darah saja di sini. Kemudian ini adalah muscularis interna, otot polos daripada esofagus, otot bagian dalam. Nah, di bawahnya adalah tunika submucosa yang ini berupa jaringan ikat. Ya. Nah, harusnya ada kelenjar juga ya, tapi di sini nggak ketemu saya. Ya. Ini semua adalah jaringan ikat tunika submucosa. Nah, di bawahnya ini adalah tunika muscularis externa, di mana bagian dalam itu sirkuler dan bagian luar itu longitudinal. Ini potongannya melintang ya, Dek ya. Jadi yang sirkuler tampak longitudinal, yang longitudinal tampak transversal untuk ototnya. Nah, ini adalah otot polos. Nah, di bagian luar ini harusnya ada tunika adventitia atau tunika serosa ya, tapi kayaknya terpotong. Jadi sampai ke tunika muscularis untuk esofagus. Nah, sebenarnya di preparat baru itu ada terbagi atas, lower, upper, sama mid esofagus. Nah, coba kita lihat ya. Tapi struktur rumennya memang pada preparat yang baru ini dia tidak utuh ya, tidak bulat kayak yang tadi ya. Nah, kayak gini aja dia. Nah, gitu ya. Dia terputus. Ini epitelnya, epitel squamous kompleks sama. Ya, epitel squamous kompleks sampai ke atas ya, non kornifikasi. Ini yang saya bilang kemarin, tonjolan daripada jaringan ikat ya, papila jaringan ikat yang menginvaginasi bagian epitel ya. Ini tadi ya, ini kayak lengkuk-lengkukan ya, jadi epitelnya itu tidak rata nih. Nah, ini adalah lamina propria berupa serat jaringan ikat irregular. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah muscularis mucosa yang bagian dalam interna ya, muscularis interna, otot polos. Kemudian ini adalah tunika submucosa ya, jaringan ikat yang berada di bawah lapisan mukosa dari sini sampai ke sini. Nih. Nah, ini adalah otot
ya. Ini otot daripada esofagus ya. Intinya di perifer, berarti ini otot apa? Lurik. Ya, rangka ya. Berarti ini bagian esofagus bagian Atas. ya. Iya. Nah ini ya, ini penampang otot lurik ya. Oke. Kemudian ada juga bagian mid esophagus, sama sih sebenarnya, karena dia juga penampang ototnya itu otot lurik juga ya, karena dia sepertinya masih diambil di bagian atas. Ini ya, nah, sama ya gambarannya. Nah tapi dia memang sama seperti preparat yang baru tadi, ada lumennya masih kelihatan ya, diambil. Epitelnya squamous sama nih. Nah ini adalah lamina proprianya, ini adalah otot bagian dalam muscularis interna, ini adalah tunica submucosanya berupa jaringan ikat yang banyak pembuluh darah. Di bagian luarnya adalah tunica muscularis externa, ini dua ya, ini circular, ini yang longitudinal, sama ya penampangnya ya. Nah tapi kita nanti hanya melihat, kalian nanti hanya menggambar yang esofagus saja, saya hanya melihatkan saja bahwa memang perbedaan struktur esofagus di bagian atas dan bagian bawah itu hanya perbedaan pada ototnya saja. Nah ini ya, ini struktur otot polos ya. Bentar, kita besarin dulu. Nah ya, struktur otot polos. Intinya lah di tengah. Nah ini gambaran otot polos ya. Ini kan intinya berada di bagian tengah ya. Kelihatan ya, jumlahnya satu-satu, memang rapat-rapat ototnya. Ini berarti bagian dari bagian bawah esofagus ya. Iya. Oke, kemudian nanti hanya lihat MTD 11 ya. Karena preparat yang baru ini ya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak, jadi cukup gambar yang esofagus saja ya. Kemudian kita ke gaster. Gaster ini ada bagian kardiak, fundus sama pilorus. Oh ini kalau di preparatnya tertulis kardiak gaster, tapi sebenarnya ini ya karena memang kan bagian kardiak itu bertemu dengan bagian daripada esofagus ya. Nah jadi kita bisa melihat sedikit penampang ya, gambaran esofagus di sini. Yang ini esofagus, ini masih bagian esofagusnya ya. Jadi ini sebenarnya bisa juga sebagai preparat esofagus kardiak ubergam. Kalau misalnya seandainya pada saat soal ujian saya potong seperti ini saja, ya. Jadi jangan berpatokan mentang-mentang namanya kardiak esofagus, kalian nanti kardiak saja. Kalau misalnya saya potong nanti saya fiksasi ya, bagiannya di sini, ini kan ada perubahan epitel ya. Perubahan epitel dari epitel esofagus yang squamous kompleks non kornifikasi menjadi epitel ini adalah bagian kardiak gaster. Ya. Perhatikan epitelnya ya.
Nah ini ya, ini masih bagian esofagus ya. Nah sudah di sini bagian daripada kardia gaster. Nah ini kan epitelnya kolumner ya, tinggi-tinggi, intinya berada di bagian basal. Nah ini adalah kelenjar kardia gaster yang saya bilang tadi terdiri hanya satu sel yang fungsinya menghasilkan mukus saja ya. Nih. Nah, jadi kalau misalnya seandainya saya ambil sininya saja ya, ini berarti bagian kardia gaster. Ini kayaknya panjang ya bagiannya. Nah ini ya, ini bagian kardia gaster. Nah, kalau saya ambil dua-dua kayak gini, misalnya saya ambil kayak gini ya, ini bagian kardia gaster. Kalau saya ambil seperti ini, berarti ini adalah daerah junction atau daerah Ubergang, berarti esophagus gaster Ubergang. Karena terjadi epitelnya kan berbeda nih. Ini kan epitel squamous kompleks non konifikasi, sedangkan ini epitel kolumner selapis pada bagian kardia gaster. Ya, ini bagian kelenjarnya. Nah, ini strukturnya sama ya. Ya, ini bagian masih tunika mukosa, ini otot ya, otot pada gaster. Kemudian ini tunika submukosa dari gaster. Dan ini kan nggak ada spesifik ya, tunika submukosa gaster itu hanya berupa jaringan ikat ya yang berisi pembuluh darah, kadang-kadang juga ditemukan sel adiposa. Nah ini adalah otot. Nah otot gaster ini kan tebal ya, saya bilang kemarin ya, dari sini sampai ke bagian bawah sini. Nah yang di sini kalau sudah ketemu adiposa, berarti ini adalah sudah tunika serosa daripada gaster ya. Karena memang lapisan tunika serosa itu jaringan ikat, tapi dia dominannya adiposa pada gaster tadi. Berarti ini sudah tunika serosa daripada gaster. Ototnya gaster otot polos. Nanti kalian lihat aja dibesarin ya, kelihatan strukturnya otot polos. Ini kayaknya manjang deh ya. Ini sampai ke bagian pilor ini. Fundus sih sebenarnya di sini. Tapi memang dia spesifik. Nah ya, ini sudah sampai ke fundus sebenarnya. Kenapa saya bilang sudah sampai ke fundus? Ini adalah sel parietal yang saya bilang kemarin. Beda ya, di bagian depan tadi ya, bentukan kelenjarnya, bentukan selnya beda. Ini adalah sel parietal. Nah di bagian atas ini adalah masih sel epitel ya. Nah ini nanti ada mucus next cell. Nah sel parietal kan sitoplasmanya asidofilik berwarna merah ya. Nah, ini kebetulan kayaknya preparatnya memanjang ya sampai ke bagian fundus corpus ya. Nah, ini adalah gambaran sip cell atau zymogenic cell. Yang ini yang besar-besar yang di bawah ya, di bagian bawah. Jadi bisa saja dalam satu preparat itu saya ambil 2 atau 3 ya. Tergantung nanti fiksasinya nanti di mana. Jadi diperhatikan spesifikasi dan ciri khas daripada masing-masing preparat tersebut. Jangan berpatokan misal nih, oh namanya cardiac soulmate, tapi memang di situ memang banyak bagian-bagian yang bisa kalian identifikasikan, ya seperti itu. Nah ini kemudian ada nama fundus ya, fundus gaster. Kita lihat ya, ini spesifik fundus gaster. Kalau tadi kan panjang ya, dia sampai ke fundus mengambilnya. Nah ini ya, ini adalah bagian fundus gaster. Jadi memang selain fovea gastrikanya juga sudah mulai dalam ya dibandingkan bagian kardiak tadi, epitelnya masih sama ya, epitel kolumner selapis. Nah ini banyak sekali sel-sel di sini. Nah ini adalah sel parietal ya, yang di sini yang besar-besar saya bilang kemarin apa? Sip cell atau zymogenic cell yang berada di bagian bawah ya, di bagian basal dekat ke lamina propria. Nah ya seperti itu. Ini adalah fundus gaster. Nah nanti kalian identifikasikan, kelihatan sih kalau dibesarin itu nanti yang parietal cell warna sitoplasmanya itu
acidophilic ya. Ini hilang. Ya, ini adalah sip sel tadi ya, yang di bagian bawah ya besar-besar ya, poligonal. Ya, intinya juga bulat. Nah, ini yang ada yang merah-merah kecil-kecil ini masih sel parietal ya. Lihat, kelihatan ya. Nah, ini berarti bagian fundus gaster atau korpus ya, tapi kita buat aja fundus gaster ya. Kemudian ini adalah lamina proprianya ya. Di bawah lamina propria itu ada muscularis interna. Ini adalah tunica submucosa ya. Nah, ini kayaknya dia sampai ke, nah ini ototnya nih. Ini bagian otot. Dari sini sampai sini. Ya. Oke. Itu bagian fundus gaster. Kemudian